Kalau menurut aku tuh produktivitasnya tuh di malam hari. Karena apa? Menurut aku tuh malam tuh bentuk suatu waktu yang tenang aja Betul untuk betul. nyelesain tugas. Iya. Kayaknya yang nunggu chat itu kayaknya nggak ada ya. Bang Iki nih. Jadi teman-teman kalau penasaran Bang Ikinya siapa, di Oke. billboard manapun pasti ada nampak nih Bang Waduh, Iki waduh. ya. Ayo. Aduh, jangan serem-serem ya. Welcome to 5 Sekawan. Hai sahabat podcast. Nah, selamat datang di 5 Sekawan. Pada pagi hari ini kita akan bahas nih teman-teman tentang manajemen waktu. Atau teman-teman pernah nggak sih ngerasain bahwa tiba-tiba tuh udah malam aja, atau tiba-tiba udah semester 2, 3, 6 aja gitu. Dan tiba-tiba deadline tugas banyak banget. Nah, pada hari ini kita bahas semuanya tentang hal itu dan kita cari tahu nih gimana cara menanganinya. Dan pada hari ini kita nggak sendirian nih. Kita ditemani oleh Bang Iki. Tapi Bang Ikinya mana ya? Ini dia nih Bang Iki. So, kenalin dulu nih Bang, siapa namanya, dari prodi mana, dan Oke. dari kampus mana nih Bang? Halo semuanya teman 5 Sekawan ya. Ya. Kenalin aku Iki dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital generasi 24 dan saat ini aku berada di semester 2 menuju 3. Nah, dengar-dengar nih teman-teman kalau Bang Iki ini tuh banyak banget organisasinya. Waduh. Dan juga kalau misalnya teman-teman nggak percaya, ini dia nih. Ini adalah fotonya Bang Iki nih. Jadi teman-teman kalau penasaran Bang Ikinya siapa, di billboard manapun pasti ada nampak nih Bang Iki ya. Nah Bang, kayak bisa sharing-sharing lah ke teman-teman. Nah, boleh. Gimana nih cara memanage waktu? Padahal setahu saya, Politeknik itu masuknya jam 7 pagi. Ya. Tugasnya banyak banget. Betul banget. Terus harus ada TAK ya, minimal Nah, TAK. iya, itu aja ya. Nah, gimana nih Kak untuk memanage waktunya gitu? Kalau dari aku ya, tips dan trik untuk memanage waktu di Politeknik Kalteks Riau tentunya. Kalau aku tuh selalu nerapin yang mana menjadi prioritas bagi aku. Nah, karena kita kan berada di lingkungan Politeknik nih. Nah, kebanyakan dari Politeknik itu 70%-nya praktikum. Betul. Dan 30%-nya itu teori. Nah, Iya, jadi betul. karena kita banyak praktikum, jadi aku lebih milih prioritas mana yang aku harus kerjakan untuk dikejar deadline-nya. Nah, teman-teman, kalau misalkan aku nih dulu waktu SMA, aku lebih ke tekniknya Podomoro. Oh, Nah, oke. karena kan itu kan teori ya. Tiap ada ulangan, ada ujian. Nah, itu kan kita belajarnya teori. Tapi karena udah berada di lingkungan perkuliahan di Politeknik Kalteks Riau, sekarang aku lebih menggunakan teknik prioritas. Nah, itu. Skala prioritas Iya, lah ya. betul banget. Jadi diurutin gitu ya kan Kak? Iya. Gimana nih dari awal mungkin Iya. deadline-nya di hari Senin. Iya, Ya udah iya. itu dulu yang Iya, dikerjakan gitu. iya. Mungkin bisa dipilih di antara organisasi, perkuliahan secara umum, dan Bener segala Iya, bener macamnya banget, gitu kan. iya. Nah Kak, aku ada pertanyaan ini untuk Kakak. Kira-kira Kakak lebih ngerasa produktif itu di pagi, siang, atau malam? Nah, terus gimana nih supaya kita tuh lebih semangat di Iya. setiap harinya? Kalau menurut aku tuh produktivitasnya tuh di malam hari. Karena apa? Menurut aku tuh malam tuh bentuk suatu waktu yang tenang aja Betul untuk nyelesain tugas, Iya. ngerjain, apalagi desain. Karena nah, fun fact ya, di desain komunikasi visual lagi, I see. di komunikasi digital itu kita nggak hanya belajar komunikasi teman-teman. Betul. Nah, kita tuh ada namanya matkul desain grafis. Nah, karena aku memang dari SMA udah suka ngedesain, jadi malam itu menjadi waktu paling tenang untuk mengerjakan desain-desain. Dan di beberapa event di kampus juga aku sebagai divisi-divisi dokumentasi dan mengambil di bagian-bagian desain. Jadi malam tuh memang waktu yang paling pas untuk aku ngerjain sesuatu. Betul banget tuh. Apalagi kita selalu ngambil waktu sendiri itu Iya, biasanya di malam hari kan, betul Kak. banget teman-teman. Apalagi kalau untuk kerjain tugas. Nah, ini nih tips untuk teman-teman. Gimana nih supaya bisa ngerjain tugas itu, ambil waktu di malam hari. Iya. Jangan sampai di malam hari itu malah pacaran ya. So I'm just really confused. Tapi kita lanjut nih Kak, Iya. pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira kalau misalnya Kakak lagi hektik nih, Kakak Iya. lagi banyak kegiatan, gimana cara
biar tetap konsisten dengan jadwal-jadwal yang kakak susun. Misalnya di pagi hari kakak udah punya jadwal kalau kakak itu pengen kuliah. Terus di siangnya itu kakak pengen ngedit. Terus di sorenya itu kakak pengen olahraga. Nah, gimana supaya jadwal-jadwal itu bisa tetap beraturan? Nah, kembali lagi nih, karena kita berada di ranah komunikasi dan ada di matkul aku tuh belajar tentang manajemen konten ya. Betul. Nah, dari sana tuh aku juga belajar bahwa mengatur sebuah kegiatan tuh sangat penting nih teman-teman. Nah, jadi aku tuh kalau untuk ngatur kegiatan aku tuh based on online. Nah, aku tuh pakai paling ya kalender, karena notes di HP aja teman-teman. Nah, karena aku juga nih kembali aku tuh mut-mutan untuk ngerjain sesuatu. Sama berarti nih, Bang. Nah, itu tuh kayaknya challenging bagi orang-orang yang mut-mutan untuk ngerjain sesuatu, karena kita tuh nggak bisa ngatur kegiatan kita walaupun udah kita atur ya jadwalnya tuh. Cuman kalau misalnya mood kita nih nggak pas ya, itu bang nggak ke jalan ya. Betul nggak bang? Betul banget sih itu, Kak. Nah, jadi pokoknya teman-teman mulai aja untuk ngatur jadwalnya di notes HP. Kalau misalnya teman-teman lebih suka di kertas secara visual yang langsung, boleh di kertas. Tapi karena aku lebih suka digital, aku jadi dibuat di notes. Jadi at least itu teratur aja, udah ada jadwalnya. Walaupun itu nggak terkerjakan, nah itu nggak apa-apa. Yang penting kita udah buat jadwalnya. Oke. At least kita berusaha dulu Iya, ya. Kak. betul Mau banget. itu terlaksana atau Iya. enggak, setidaknya kita teratur Iya, gitu. Kita tahu iya, paginya benar. kita mau kuliah, Iya. siangnya mau ngerjain tugas, malamnya kita mau olahraga. Iya. Biar jadwalnya tuh nggak berantakan. Iya, benar. Betul. Nah, tapi yang paling penting juga kita harus mengatur skala prioritasnya. Iya, kembali itu. di awal Iya, tadi ya, kembali kan, ke awal Kak? tadi. Oh, betul. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin Aduh, dari apa tuh? audiens kita nih, Waduh. Kak, yang di luar sana. Di luar konsep ya ini. Iya, Waduh. Mohon maaf nih, Kak, di luar konsep, tapi ternyata untuk ngebikin video ini lebih Iya. excited, Waduh, lebih oke. bersemangat teman-temannya. Kita persilahkan lah untuk teman-temannya Waduh, ngasih apa satu pertanyaan tuh? untuk Apa tuh? BAPCR kita. Apa ayo? Aduh, jangan serem-serem ya. Nah, kita udah dapat nih pertanyaannya. Oke, saya bacakan ya untuk Waduh. kakak nih. Gimana cara kamu bagi waktu antara organisasi dan nunggu chat dari dia yang kamu tunggu-tunggu dari semester 1? Ayo, Waduh. gimana nih? Gimana Ini nih? aku boleh keluar aja nggak? Ini aku Jangan, enggak ya? Harus jawab dulu dong, Kak. Oke. Ayo, gimana? Kayaknya yang nunggu chat itu kayaknya nggak ada ya. Oh, yes, Aduh. Tapi ini aku ada tips untuk cara membagi waktu organisasi dan perkuliahan aku ya. Nah, sebenarnya ya tadi kita kembali ke poin yang awal tadi, skala prioritas. Nah, karena kita aku mempunyai kewajiban sebagai mahasiswa untuk menempuh tugas aku, belajar, mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan di perkuliahan. Nah, tapi organisasi itu nggak menjadi bagi aku nggak menjadi penghalang untuk kita tetap bisa Betul. bersinar di luar sana. Betul. Nah, tipsnya tuh cuman ya itu sebenarnya tergantung kita ya. Kita pandai-pandai gimana mengaturnya tadi. Betul. Kalau misalkan secara diri kamu bisa mengatur, ya berarti yang di luar sana bisa kamu atur. Betul. Nah, itu dia. Kembali kepada diri kamu sendiri lagi. Kalau kamu udah ada niatnya untuk aku mau ikut ini tapi aduh aku nggak tahu gimana caranya. Ya udah itu menurut aku bakal hancur lebur. Betul, Nah, paham. jadi kembali kepada diri kita aja. Oke. Berarti untuk kesimpulannya ya, saya rangkum lah Kak untuk podcast kali ini. Gimana supaya kita hari ini atau misalnya ke depannya menjadi siswa yang produktif? Yang pertama kita harus mengatur skala prioritas dulu. Bener banget Betul teman-teman. Terus Ya. yang kedua, ketika kita udah tahu nih mana-mana aja skala prioritas kita bikin jadwal kita. Mulai dari mana yang paling sibuk, mana yang paling bisa dikejar di pertama. Benar. Terus mana yang mungkin nanti juga bisa, Iya, atau iya. mana yang gak usah dikerjakan pun nggak apa-apa gitu. Supaya Setuju banget. kegiatan-kegiatan kita tuh terstruktur. Betul, gitu setuju ya, banget Kak. teman-teman. Dan mungkin yang bisa aku tambahkan, gimana supaya kita tetap melakukannya itu dengan baik, kita harus konsisten kan, Nah, Kak. bener. Betul. Pokoknya konsisten itu paling penting sih. Betul. Percuma kalau misalnya kita di hari pertama, hari Iya. kedua produktif, kalau Iya. misalnya di hari ketiga nggak produktif, Ya percuma aja. Sia-sia teman-teman. nggak apa-apa, it's okay, kita pelan-pelan aja. Iya, Yang benar. penting kita konsisten. Nah, benar Gitu. teman-teman. Nah, itu dia beberapa tips and tricks untuk teman-teman bisa memanage waktu teman-teman di dalam perkuliahan. BTW, thank you ya Bang udah Aduh. datang dan memberikan tips and tricks yang sangat-sangat berharga. Terima kasih Bang Aldrik udah ngundang. Waduh, semoga ini untuk teman-teman penonton 5 sekawan bisa bermanfaat ya. Amin. Semoga juga bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya ya. Bener banget. BTW, kita ada
jingle nih Bang. Aduh, Bang. Abang mau dengar nggak? Mau dong. Yes, oke. 5 kepala, 1 suara. 5 sekawan, bawa suasana. Yeay. BTW, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. See you and the next video. Bye-bye.